Shalom Alaikum, Beshem Hamasia. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih sayang anugerah Tuhan kita masih diberi anugerah kekuatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama, beribadah, bersekutu, mendengarkan kenangan dari para rasul dan juga pembacaan dari kitab suci dan juga dari Injil suci. Saudaraku yang terkasih, renungan pada pagi hari ini akan menolong kita dan mengingatkan kita untuk tidak tinggi hati atau sombong ketika kita mendapatkan suatu anugerah atau suatu karunia dari Allah. Pembacaan surat yang tadi sudah kita baca dan kita dengarkan bersama itu berbicara mengenai Rasul Paulus yang dikatakan dia mendapat suatu penyataan atau penglihatan mengenai seorang Kristen. Kata Rasul Paulus, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu. Menurut Bapak Gereja, yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah sebenarnya dirinya sendiri. Jadi Rasul Paulus sedang memberi kesaksian, tetapi Paulus tidak menyebut bahwa aku waktu itu, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu. Dibawa naik ke tingkat ketiga dari surga. Paulus tidak menggunakan kata ganti aku, tetapi Paulus di dalam surat 2 Korintus tadi, di dalam pasal yang ke-11 ayat 31 sampai 12 ayat yang ke-9, Paulus menggunakan kata ganti orang itu. Jadi tidak menunjuk pada dirinya, meskipun sebenarnya dia sedang membicarakan atau kesaksian tentang pengalaman rohani yang dia alami. Orang itu atau Rasul Paulus dibawa ke tingkat ketiga dari Uranos. Bahasa Yunaninya surga di sini dari kata Uranos. Bahasa Ibraninya Shamayim. Artinya bisa berarti surga, bisa berarti langit. Ya, jadi heaven dalam bahasa Inggris itu bisa berarti langit atau surga. Kalau orang-orang heterodoks ada yang menafsirkan demikian, Bapak Ibu Saudara. Tingkat ketiga dari surga. Oh, berarti di surga ada 3 tingkatan. Seperti tabernakel, ada halaman, ada surga tingkat halaman, surga tingkat ruang kudus, apa surga tingkat ruang maha kudus. Kalau kalian tidak melakukan perbuatan yang baik, melakukan firman Tuhan, nanti kalian masuk surganya di halaman, main-main sama bunga-bunga, sama nangkap-nangkap kupu-kupu, tidak punya rumah, tinggalnya di halaman. Dulu kita mendengar ajaran seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak sesuai dengan tradisi Rasul. Itu tidak benar. Maksudnya apa? Tingkat ketiga dari Uranos yang Paulus katakan. Saudara perlu tahu, Rasul Paulus dan kekristenan ini muncul dari akar Yudaisme, di mana kosmologi orang Yahudi itu menganggap langit itu punya 3 tingkatan. Langit tingkat pertama adalah tempat di mana burung-burung di udara itu terbang. Tempat di mana pesawat terbang, helikopter terbang yang kita lihat dengan mata kepala itu langit tingkat pertama. Atau Shamayim tingkat pertama. Lalu langit tingkat kedua adalah tempat di mana pada hari keempat Allah menciptakan apa Bapak Saudara hari keempat? Masih ingat pelajaran sekolah minggu. Benda-benda penerang. Pada hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Itu langit tingkat kedua, tempat di mana bintang-bintang, ya matahari, bulan, semuanya itu di langit tingkat kedua. Lalu apa langit tingkat ketiga, Bapak Ibu Saudara? Langit tingkat ketiga yaitu maksudnya adalah Firdaus, tahta Allah. Nah, tahta Allah inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Orang itu dibawa naik ke tingkat ketiga dari langit. Artinya dia dibawa oleh Allah, yang menurut Bapak Gereja itu terjadi ketika Rasul Paulus dilempari batu. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul, Rasul Paulus dan Rasul Barnabas ini dilempari batu sampai hampir mati. Dan ketika itu Rasul Paulus rohnya dibawa oleh Allah ke tingkat ketiga, ke Firdaus. Dan dia melihat dalam kesaksiannya, dia mendengar perkataan-perkataan yang tidak boleh diperkatakan oleh manusia. Artinya
sesuatu wahyu yang berbeda dari apa yang ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa atas orang itu, atas kesaksian itu, Rasul Paulus tidak mau bermegah, tetapi Paulus mau bermegah di dalam apa? Kelemahan-kelemahannya. Biasanya kalau orang-orang non-ortodoks, kalau dia mendapat suatu iluminasi, pencerahan, lalu dia akan berani berkata kepada orang-orang yang kesaksian, Tuhan bicara pada saya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita masih ingat orang-orang dahulu, guru-guru kita dahulu mengatakan demikian. Tuhan bicara pada saya demikian. Tetapi Rasul Paulus di sini memberitahu kepada kita, memberikan teladan kepada kita. Karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita pada waktu kita sakramen krismasi. Kita dikrisma, kita diberi karunia-karunia roh. Itu bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk kita bisa meninggikan diri atau show up. Ini loh, Tuhan memakai saya untuk menegur kamu. Tuhan bicara pada saya begini. Bukan untuk itu. Tetapi Rasul Paulus di sini berkata bahwa Allah memberikan suatu duri di dalam daging supaya, yaitu utusan iblis, supaya dia tidak meninggikan diri atas segala karunia itu. Saudara, Rasul Paulus ini rasul yang unggul dan mulia. Kalau mau bermegah, wah sangat bisa, karena beliau ini penuh dengan karunia Allah, penuh dengan Roh Kudus. Jauh, kita sama Rasul Paulus sangat jauh. Tetapi Rasul Paulus tidak mau memegahkan diri atas semua ini. Melainkan apa kata Rasul Paulus? Dia berdoa kepada Allah supaya duri dalam daging ini bicara soal apa, saudara? Namanya duri dalam daging itu rasanya apa? Saudara pernah, orang Jawa itu mengatakan susupen, ya, itu duri dalam daging. Rasanya tidak enak, sakit. Jadi duri dalam daging ini apapun bentuknya. Kalau di sini Rasul Paulus diberi istilahnya seorang utusan iblis untuk menggocok Paulus. Ini bicara soal musuh-musuh Rasul Paulus ketika memberitakan Injil. Bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Inilah utusan iblis untuk menggocok Paulus. Supaya apa? Paulus tidak meninggikan diri atas segala karunia yang dia miliki. Nah, duri dalam daging dalam diri kita ini apa, Bapak Ibu Saudara? Saya dan saudara berbeda-beda. Bisa bicara soal kesusahan, bisa bicara soal orang yang menjengkelkan kita. Apapun itu, sesuatu yang tidak enak intinya untuk kedagingan kita. Tetapi Rasul Paulus berdoa kepada Allah supaya kiranya duri dalam daging ini disingkirkan. Namun apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini suatu paradoks, ya saudara, suatu yang bertentangan. Loh, kok justru malah di dalam kelemahan kita kuasa Allah itu justru sempurna. Di dalam kesengsaraan kita, di dalam penderitaan kita, kuasa Allah itu justru turun menaungi kita. Saudara, para rahib dan bapak-bapak gereja mengajarkan bahwa penderitaan itu baik untuk apa? Untuk jiwa kita, untuk batin kita. Karena fokusnya Allah itu jiwa. Dan penderitaan Allah pakai untuk ini loh, dandani batinmu, dandani kalbumu, mendandani jiwamu yang mana jiwa kita ini memang perlu didandani setiap hari. Lewat apa? Kesusahan dan penderitaan. Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Kita bisa melihat ke dalam batin, kedalaman kita. Karena apa? Kalau kita ini saudara enak-enak saja dalam hidup, kita bisa melupakan Allah. Betul? Itu cenderung seperti itu manusia. Saya pun seperti itu. Jika kehidupan kita ini nyaman, lurus kayak jalan tol, kita bisa kehilangan kendali diri. Kita bisa kehilangan kontrol diri.
Sehingga apa? Allah izinkan jalan yang lekak-lekok, jalan ada polisi tidurnya, jeglak-jegluk. Supaya apa? Dalam kehidupan ini kita eling lan waspodo. Kita selalu ingat bahwa kita ini perlu Tuhan untuk menolong kita. Tidak menggunakan karunia atau kekuatan diri kita sendiri sehingga kita melupakan Allah. Kaitannya dengan peristiwa mukjizat yang tadi Tuhan Yesus nyatakan melalui pembacaan Injil Lukas, saudara, membangkitkan orang mati. Itu karunia luar biasa. Adakah di antara kita yang punya karunia itu, Bapak Saudara? Adakah di antara kita yang sudah bisa membangkitkan orang mati? Kita mungkin bisa latihan dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, karunia membangkitkan orang mati itu mukjizat luar biasa. Tetapi apa kata Tuhan dalam Matius 7 ayat 21 dan 22? Di akhir zaman banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bermukjizat demi namamu? Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Membangkitkan orang mati demi namamu? Mengusir setan-setan demi namamu? Saudara, kalau perhatikan kata-kata ini, itu orang yang butuh pengakuan kepada Tuhan. Aku sudah membangkitkan orang mati demi namamu loh Tuhan. Dia meminta pengakuan dari Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai pembuat kedurhakaan atau pembuat kejahatan. Nah, saudaraku yang terkasih, karunia apapun yang ada dalam diri kita bukan untuk kita mencari pengakuan bagi diri kita sendiri. Tetapi karunia itu, kata Rasul Paulus, berguna untuk membangun jemaat, membangun gereja, menegur, menasihati. Itu adalah karunia untuk membangun gereja, membangun jemaat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini, renungan ini kiranya boleh menolong setiap kita. Setiap kita sudah dikrismasi di dalam Tuhan, sudah diberi bekal karunia dari Roh Kudus. Mari kita pergunakan karunia itu, apapun itu, untuk membangun sesama kita. Saudara, membangun gereja itu maksudnya bukan membangun gedung gereja, tetapi gereja adalah kita. Untuk membangun sesama kita, saudara seiman kita. Apabila ada saudara seiman kita yang tersandung jatuh, yuk kita pakai karunia kita, karunia menasihati, untuk membangun dia supaya dia tidak jatuh terus. Kalau ada saudara kita yang mengalami sesuatu yang buruk, yuk kita pakai karunia kita, karunia memberi, misalkan, untuk menolong, meringankan beban saudara kita. Anything, apapun karunia yang Tuhan beri untuk kita, itu dipergunakan untuk membangun sesama kita, untuk membangun gerejanya, bukan untuk pengakuan diri. Saudaraku yang terkasih, ada orang berkata, termasuk orang tua saya, ortodoks itu kok tidak ada mujizatnya. Ortodoks itu kok kayaknya tidak ada mujizat-mujizat, karena patokannya itu melihatnya di YouTube, KKR. Kan di ortodoks itu kita kayaknya tidak lihat ya di YouTube ada KKR, gereja ortodoks. Sangat jarang, kayaknya hampir tidak ada di YouTube itu. Seperti orang-orang heterodoks, KKR kesembuhan, mujizat. Sampai orang berpikir ortodoks orang-orang mujizat, orang-orang Roh Kudus. Saudara, kenapa seperti itu? Kalau saudara ditanya seperti itu, apa jawabannya kira-kira? Sebetulnya mungkin kita agak bingung, tapi ya jawabnya. Ada satu jawaban yang saya terinspirasi dari perkataan dari para bapa suci. Saudara, seorang rahib di Yunani, di Gunung Athos, itu bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Gereja ortodoks itu adalah gudangnya mukjizat, saudara. Tetapi kenapa tidak terekspos? Kenapa tidak tershoot masuk YouTube, banyak subscribernya? Karena apa, saudara? Bapak Suci mengatakan, apabila aku mendapat karunia dari Allah, entah itu penglihatan, entah itu mukjizat kesembuhan, saudara, ketika kita membaca kisah orang-orang kudus, banyak di antara mereka yang bisa bermukjizat. Jana Suci Antonius,
jana suci Maria dari Mesir, ya pertapa-pertapa baik para bapak atau ibu suci, itu justru tidak woro-woro, tidak "Hei, aku bisa mujizat kesembuhan, mari datang siapa yang sakit," lalu di jalan-jalan raya tukang-tukang tangan. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara di dalam gereja ortodok. Mereka justru takut. Orang-orang ortodok yang mendapat karunia dari Allah itu justru bukan bangga, malah takut, saudara. Takut, dan akhirnya apa? Kita baca di dalam Sinaksarion, mereka pergi ke padang belantara, mereka masuk ke hutan-hutan, bertapa di situ, bermeditasi di situ, menyendiri di situ, untuk merenungkan dosa-dosanya, untuk merenungkan doa puja Yesus sepanjang hidupnya di padang gurun. Orang-orang justru datang mencari, datang ke padang gurun untuk bertemu dengan jana suci Antonius, meminta nasihatnya, meminta berkatnya, dan mujizat terjadi. Sangat berbeda ya Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat kekristenan modern saat ini. Sangat berbeda spiritnya, motivasinya sangat berbeda. Orang ortodok justru takut kalau dapat karunia. Apa yang ditakutkan? Sombong. Karena jana suci Yohanes Kelimakus mengatakan, seorang malaikat dapat jatuh dari sorga bukan karena apa-apa kecuali karena kesombongan. Oleh karena itu, kalau kita ingin naik ke sorga, lawannya sombong adalah rendah hati. Untuk kita bisa naik, teosis, manunggal dengan Allah, adalah rendah hati. Karena malaikat yang sudah manunggal dengan Allah di surga pun dia bisa jatuh karena kesombongan. Nah, gimana kita bisa menyatu dengan Allah? Dengan rendah hati. Ketika kita mendapat karunia itu, suatu karunia dari Allah, jangan sombong, tetapi takutlah. Aku takut kalau dapat karunia ini justru akan membawa aku kepada kesombongan, ketinggian, keangkuhan hidup. Akhirnya mencuri kemuliaan yang untuk Tuhan, malah kemuliaan untuk diri sendiri. Jana suci Genadius mengatakan bahwa, bukan Genadius, jana suci Gregorius Palamas. Saya ingat, jana suci Gregorius Palamas itu mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Manusia tidak akan dimuliakan kalau ia memuliakan dirinya sendiri. Tuhan berkata, celakalah kamu jikalau orang lain memuji kamu seperti pujian kepada nabi-nabi palsu. Bapak suci yang lain mengatakan, jikalau engkau mendapat pujian dari sesamamu, segera lari dari hal itu dan renungkan dalam dirimu dosa-dosamu, bahwa kamu ternyata tidak layak untuk semua pujian yang orang itu katakan. Misalkan saya dipuji oleh orang, "Wah, kowe pinter teologimu, pinter cara ngomongmu." Itu suatu pujian, dan itu justru bisa menjatuhkan saya dalam kesombongan. Dan Bapak Suci mengatakan, lari dari perkataan itu, langsung renungkan dalam dirimu dosa-dosamu. Dan ketika kita mengingat dosa-dosa kita, aku orang layak dipuji-puji seperti itu, ternyata aku juga masih punya dosa ini, dosa itu. Dan itu akan menjaga jiwa kita Bapak Ibu Saudara dari kesombongan. Inilah spiritual ortodoks yang bagaikan harta terpendam yang kita temukan dan kita pelihara. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kalau kita mendalami iman ortodok ini. Amin. Ketika kita dapat karunia, takutlah. Takut jangan sampai kita sombong. Bahkan Bapak-bapak suci itu berkata demikian Bapak Ibu Saudara, kalau dia memiliki karunia nubuat, karunia mukjizat, dia dapat menyembuhkan orang, dia akan berkata, jangan beritakan nubuatanku ini kepada orang-orang. Seperti kata Tuhan, kalau dalam Injil kita juga membaca dalam beberapa ayat, Tuhan berkata kepada orang yang sakit kusta, jangan katakan kepada orang-orang lain. Kan gitu, kita dapat baca ayatnya. Dan kita meniru, meneladani Yesus. Jangan engkau beritakan nubuatanku atau mukjizatku, hal-hal ajaib yang Allah perbuat melaluiku pada waktu aku masih hidup, supaya aku tidak jatuh dalam kesombongan. Tetapi ketika aku mati, silahkan engkau wartakan. Karena apa? Ketika aku mati, engkau akan mengetahui
nubuatanku, karuniaku, mukjizat yang aku kerjakan itu datangnya dari Allah atau dari iblis. Karena iblis juga bisa bermukjizat. Jangan salah sangka Bapak Ibu Saudara. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa menyamar menjadi Kristus. Iblis bisa menyamar menjadi perawan yang terberkati Bunda Maria. Lalu apa patokan kita? Makanya ketika kita dapat karunia entah penglihatan, ada Bapak Suci mengatakan, jangan langsung percaya, tapi juga jangan tidak percaya. Jangan langsung percaya, tapi juga jangan langsung tidak percaya. Artinya apa? Rasul Paulus mengatakan, ujilah segala sesuatu. Tolok ukurnya apa? Ortodoksia. Kalau penglihatan itu, kalau misalkan ada di antara kita mendapat vision, penglihatan, perawan yang terberkati Bunda Maria, lalu Bunda Maria mengatakan sesuatu kepada kita misalkan, kita dengarkan perkataannya itu sesuai dengan ajaran ortodoksi atau bukan. Karena Allah tidak mungkin kontradiksi. Sekecil apapun perintah itu tidak akan kontradiksi. Di dalam Allah adalah seluruh kebenaran. Tidak ada yang namanya ketidakbenaran meski hanya sedikit. Nah, ketika ada penglihatan utusan surgawi yang ilahi itu berkata kepada kita mengenai sesuatu, kita uji apakah pesan itu benar datang dari Allah atau tidak. Contohnya penampakan Bunda Maria di Fatima, Portugal, yang diakui oleh Gereja Katolik Roma. Gereja Ortodoks tidak mengakui hal itu. Kenapa? Karena Bunda Maria di Fatima mengatakan orang-orang Rusia itu hendaknya berdevosi kepada hatiku yang tidak bernoda. Orang-orang disuruh berdevosi kepada Bunda Maria yang imakulata, yang tidak bernoda. Itu tidak sesuai dengan ajaran ortodoks. Dan sampai sekarang negara Rusia masih negara ortodoks, tidak di bawah kepausan Gereja Roma. Kita tidak mengakui hal yang demikian. Oleh karena itu hati-hatilah saudara, karunia apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita uji. Ini datang dari Allah atau tidak. Lalu kita pakai karunia itu untuk membangun sesama kita, untuk kemuliaan Allah, jangan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita selalu untuk kita hidup di dalam takut akan Allah, takut sombong, karena dengan kesombongan kita bisa jatuh. Kita ini lagi naik tangga pendakian ilahi menuju teosis. Iblis akan begitu rupa menggocok kita, duri dalam daging, supaya jatuh. Manusia, kita masih lemah, masih bisa jatuh. Yes. Ingat, ketika kita jatuh, langsung segera sadar. Supaya apa? Kita bisa bangkit kembali, naik menuju teosis. Biarlah kita kembalikan segala kemuliaan atas segala karunia yang kita miliki bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, setelah sepanjang segala abad. Amin.